Dewan juri yang jawab salam, semoga tambah ganteng. Teh Nilam jualan batik. Kakak-kakak cewek yang jawab salam, semoga tambah cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, dan juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta, yang menciptakan matahari yang tak pernah padam, yang menciptakan samudra yang begitu dalam, dan yang menciptakan manusia sebagai khalifatul alam. Allah Subhanahu wa taala benar-benar adil. Kita diciptakan berpasang-pasangan. Allah jadikan wanita terlihat romantis. Alisnya bagai semut yang berbaris. Senyumnya yang manis membuat iman semakin tipis, sehingga membuat dompet semakin menipis. Sholawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita, yakni Panglima Islam, pemberantas kemusyrikan, penegak keadilan, dan pencipta kedamaian, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dewan juri yang kami hormati, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan satu materi dengan berjudul Manusia Makhluk yang Paling Mulia. Cangkul deh. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Atin ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah benar-benar menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Dari ayat tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai manusia yang telah dimulakan Allah melebihi makhluk Allah yang lain. Kalaulah kita sadari bahwa Allah menciptakan manusia itu dari tanah dan mani hina, lalu Allah mengangkat derajat kita menjadi makhluknya yang paling sempurna, dan Allah memberikan kita akal pikiran supaya kita berpikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar, mana yang halal dan mana yang haram. Semua itu hanyalah dimiliki manusia dan tidak terdapat pada makhluk Allah yang lain. Tapi kalau kita lihat kenyataan sekarang ini, banyak orang-orang yang menggunakan akal pikirannya, kepintarannya untuk memikirkan hal-hal yang menguntungkan mereka. Mereka memutarbalikkan fakta, bagaimana cara menjadi kaya, bagaimana cara menduduki jabatan yang tinggi, sampai teman sejawatnya sendiri karena haus akan harta dan kedudukan, maka disingkirkan bahkan sampai dibunuhnya. Yang tadinya berkoar-koar ingin mengadukan ke pihak yang berwajib, tapi setelah mulutnya disumpah ratusan juta, mulut itu pun terdiam 1000 bahasa. Mereka bersenang-senang dengan anak istrinya sambil menaiki mobil mewah, hasil korupsinya, hasil manipulasinya. Sementara banyak orang-orang yang menangis, menjerit karena hartanya diambil oleh tangan-tangan kotor yang licik. Bagaikan seekor kambing yang kelaparan, ia memasuki kebun orang terus memakan rumput itu. Ia tidak menanyakan rumput siapa ini, rumput siapa itu. Yang penting perutnya kenyang. Apakah sekarang kambing-kambing itu sudah masuk kantor? Banyak sekali teman-teman. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, makhluk yang paling mulia, marilah kita memuliakan diri kita dengan mempergunakan akal pikiran kita, kepintaran kita untuk memikirkan hal-hal yang positif. Berbagai keistimewaan yang dimiliki manusia semata-mata karena rahmat Allah yang begitu luas. Dalam Al-Quran pun disebutkan juga bahwa Allah lah yang memuliakan Bani Adam, dan itu tertuang dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Dan telah kami angkat mereka dari daratan dan lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan telah kami rizkikan mereka atas rizki yang sebaik-baiknya. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan telah kami istimewakan mereka atas kebanyakan makhluk lain. Teman-teman, oh iya nih, kalau aku panggil teman-teman, kalian jawabnya Kulan Kasep. Kita coba ya. Teman-teman, terima kasih. Oh iya nih, kalian mau gak masuk surga? Enak banget ya, sudah dijadikan makhluk yang paling mulia, di akhiratnya dapat jatah surga lagi. Jangan salah, surga tidak diberikan secara cuma-cuma. Surga hanya diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau mau masuk surga, jangan hanya bisa selfie, cekrek, tiktokan, chattingan, bikin konten yang bener aja, rugi dong. Coba kalau kita lihat status remaja-remaja, mau sholat pasang kamera HP-nya, cekrek, OTW sholat tahajud. Mau mengaji pasang kamera HP-nya, cekrek, OTW mengaji. Teman-teman, kira-kira kalau ibadahnya kayak begitu, diterima atau tidak ya? Tidak. Atau hanya sekedar membuat konten? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lihat fenomena sekarang ini. Remaja-remaja sekarang ini terlalu sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan sosial medianya, sibuk dengan TikToknya, sibuk dengan musiknya, sibuk dengan videonya. Bahkan mereka sampai menonton video yang tak pantas untuk mereka tonton. Warnet mereka penuhi, sedangkan masjid, musola, dan pengajian kosong setiap saat, kosong setiap waktu, bahkan kosong setiap detik. Kemanakah kalian para wahai remaja? Remaja sekarang ini terlalu sibuk memikirkan status apa yang akan kalian posting hari ini, musik apa yang akan kalian dengar hari ini, video apa yang akan kalian tonton hari ini. Kalian tidak pernah berniat menyentuh, apalagi membaca Al-Quran. Saking sibuknya sampai lupa yang namanya beribadah kepada Allah. Padahal Allah sudah menjadikan kita makhluk yang paling sempurna, baik fisik maupun psikis. Fisik manusia adalah bentuk yang terbaik. Jiwa manusia adalah yang terbaik dibandingkan dengan makhluk lain. Binatang hanya memiliki jasad, ruh, dan hawa nafsu. Malaikat hanya memiliki ruh dan akal saja. Sedangkan manusia memiliki 4 potensi, yaitu jasad, ruh, akal, dan hawa nafsu. Teman-teman, Kulan Kasep. oh iya nih, aku punya cerita nih. Kalian mau denger gak? Ketika Rasulullah SAW sedang menyampaikan pelajarannya kepada para sahabatnya, Rasul bersabda, akan datang penghuni surga. Hari kedua masih sama kata-katanya, akan datang penghuni surga. Hari ketiga sudah beda kata-katanya. Aku mendengar langkah-langkah penghuni surga. Tidak lama kemudian datanglah pemuda yang bernama Ali bin Abi Thalib dan Mu'ad bin Jabal. Lalu sahabat pun penasaran, lalu menyelidiki pemuda tersebut. Malam pertama pemuda tersebut tidak melaksanakan sholat tahajud. Malam kedua sahabat mendengar pemuda tersebut mengaji, tetapi masih terbata-bata. Hari ketiga, sahabat melihat pemuda tersebut tidak melaksanakan puasa sunnah. Lalu sahabat pun kebingungan, lalu bertanya ke pemuda tersebut. Pemuda tersebut menjawab, lastu min ahli tahajud, lastu min ahli siyam. Aku bukan ahli tahajud dan aku bukan ahli puasa. Tetapi setiap malam aku sering memaafkan kepada orang yang mempunyai salah. Begitu besarnya fadilah memaafkan sehingga bisa mengantarkan ke surga. Dan yang paling utama, janganlah sampai lupa memaafkan kepada orang yang mempunyai salah.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Beli ketupat sama kunyit, beli asinan ke Surabaya. Saya mohon pamit, jangan kangen dengan saya ya. Beli bakso sama kuah, beli lontong sama soto. Kalau ada kata-kata yang salah, maafkan si ganteng Aryo ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi